Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih pada materi yang sama, yaitu kelas 8 semester 1 dengan judul yang berbeda, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mobilitas sosial. Yang pertama atau yang A, kita bahas tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Mobilitas sosial memiliki sifat antara lain. Yang pertama, mobilitas sosial akan bersifat tinggi apabila masyarakatnya menganut sistem stratifikasi yang terbuka. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial akan terhambat apabila masyarakat menganut sistem stratifikasi yang tertutup. Untuk yang B, kita akan sama-sama bahas tentang bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial antar generasi, ada mobilitas sosial geografi, ada mobilitas sosial intragenerasi. Apa itu mobilitas sosial horizontal? Yaitu peralihan individu atau objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Contoh, misalnya seorang guru dari mengajar di SMP Negeri 1, kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 5 yang masih sederajat. Mobilitas sosial ini tidak menimbulkan pengaruh terhadap status sosial seseorang. Skala wibawanya tidak naik atau tidak turun. Kemudian selanjutnya, mobilitas sosial yang vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Di sini ada dua, social climbing, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas. Mobilitas sosial vertikal ke atas. Contohnya adalah seorang guru dari SMP Negeri 2 kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 7 menjadi kepala sekolah. Ini adalah mobilitas sosial vertikal yang ke atas. Kemudian yang kedua ada social sinking, yaitu mobilitas sosial vertikal ke bawah. Contohnya, ada seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 3, kemudian dipindahkan ke SMP Negeri 8 menjadi seorang guru. Ini adalah contoh mobilitas sosial vertikal yang ke bawah. Kemudian ada mobilitas antar generasi yang naik. Antar generasi yang naik, yaitu peralihan status sosial yang terjadi di antara generasi dalam satu generasi keturunan. Contoh misalnya seorang kakek adalah penjaga sekolah. Ini yang kemudian nenek adalah seorang ibu rumah tangga. Mempunyai anak, yaitu ayah, adalah seorang guru. Kemudian ibu seorang guru. Mereka mempunyai anak yang menjabat sebagai seorang menteri. Ini adalah contoh antar generasi yang naik. Kemudian ada mobilitas antar generasi yang turun, sinking. Peralihan status sosial yang terjadi antara generasi dalam satu generasi keturunan. Contoh, kakek seorang jenderal.
nenek seorang ibu rumah tangga. Mempunyai anak yaitu ayah seorang pengusaha dan ibu seorang pengusaha. Mereka mempunyai anak yang menjadi sopir. Ini adalah contoh mobilitas antar generasi yang turun. Sekarang ada mobilitas intragenerasi, yaitu peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Biasanya terjadi pada satu momentum tertentu yang memberikan peluang. Contoh, purnawirawan menjadi anggota legislatif. Ada mobilitas sosial atau gerak sosial geografis. Perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Misalnya petani desa menjadi pedagang di kota. Ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari terpadat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Ada migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Yang C, yang akan kita bahas adalah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang A adalah keadaan ekonomi. Usaha yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan taraf perekonomian menjadi pendorong mobilitas sosial secara vertikal untuk memasuki lapisan atas. Kemudian ada yang B, yaitu situasi politik. Kondisi politik yang stabil dapat memberikan kesempatan luas kepada individu untuk melakukan mobilitas sosial. Yang C, pertumbuhan penduduk. Kepadatan penduduk mendorong terjadinya mobilitas sosial lateral maupun geografis dari satu tempat menuju tempat yang lain untuk memperbaiki status seseorang. Yang D, struktur pekerjaan. Jabatan struktur yang dimiliki oleh seseorang mampu mendorong terjadinya mobilitas sosial secara vertikal untuk memasuki lapisan atas. Faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial adalah diskriminasi rasial, diskriminasi kelas sosial, diskriminasi gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada agama, ada kemiskinan. Kemudian, yang D adalah saluran mobilisasi sosial. Saluran mobilisasi sosial yang ada pada masyarakat antara lain ada organisasi ekonomi, ada angkatan bersenjata, ada lembaga pendidikan, ada lembaga keahlian, ada organisasi politik, ada organisasi lembaga keagamaan. Cara melakukan mobilitas sosial yang A adalah dengan cara perkawinan, kemudian peningkatan standar hidup, perubahan tempat tinggal, upaya peningkatan penghasilan, perubahan nama yang identifikasi pada posisi sosial tertentu, melalui prestasi, perubahan tingkah laku. Yang F adalah dampak mobilitas sosial. Dampak positifnya mendorong seseorang untuk maju, mempercepat perubahan sosial, diraihnya suatu tingkat kesejahteraan sosial. Ada dampak negatifnya, menimbulkan kecemasan dan ketegangan, munculnya keretakan dalam hubungan primer,
menimbulkan konflik antar kelas, antar kelompok sosial, dan antar generasi. Berkurangnya solidaritas kelompok. Demikianlah materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk siswa-siswi SMP kelas 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.